Ini yang menyenangkan bagi saya. Kita kelontok dulu plastiknya. Wih. Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurniadi Channel. Nah, pada video kali ini saya akan mengganti head unit mobil expander cross saya dengan head unit dari MTEK ya. Nah, di sini mereknya dia MTEK. Untuk memorinya RAM-nya dia 2 GB. Lalu speknya ini ya, IPS, HRS audio, HD video dan lain-lain ini ya. Ini Android ya, versi Android yang 10 in. Serinya MM8803 expander. Jadi head unit ini dikhususkan untuk mobil expander. Jadi nanti saat masang unit ini kita tidak perlu ada motong kabel satupun. Ya, jadi kabel satupun tidak akan ada yang kepotong dan PNP langsung kepasang dan ada frame-nya nanti ya. Ini kan dia besar, 10 in. Nanti ada frame-nya sehingga nanti terlihat head unitnya itu terlihat seperti head unit bawaan mobil ya. Jadi nggak terlihat kopong gitu belakangnya, jadi terlihat full ya. Saya akan unboxing aja langsung ya. Di sini saya akan buka. Saya akan ambil dulu kotaknya. Nah, di sini. Nah, ini saya buka dulu. Akan saya buka. Nah, di sini ada buku garansinya dari MTEK ya. Nah, di sini ada garansi. Di sini ada buku panduannya. Bisa dibaca. Lalu di sini ini adalah layar 10 inch-nya. Dan ini Android ya. Ini layar 10 inch-nya seperti ini modelnya. Ini 10 inci ya, khusus untuk expander. Untuk mobil lain bisa, nanti cari aja di online shop ya, di marketplace Shopee atau Tokopedia, sebutin aja MTEK sesuai mobilnya. Misalnya expander ya expander, atau mobil lain ya sebutkan mobilnya, nanti biasanya ada khusus ya. Nah, seperti ini untuk head unitnya. Nah, ini soket-soketnya, nanti PNP, ini sudah dapat kabel-kabelnya juga. Nah, lalu kelengkapan yang lain di sini. Nah, di sini, nah ini frame-nya. Nah, ini frame-nya ya. Frame-nya ini nanti dipasangkan di bagian tepi layar monitornya sehingga nanti terlihat rapi ya.
nggak kepakai. Lepas semua ya, ini bagian soket mainnya, soket powernya, ini soket untuk kamera belakang. Nah, untuk kamera belakang, untuk Expander Cross dan Ultimate, itu kamera bawaannya dia signal pakai 6 volt. Sedangkan head unit tambahan nanti dia akan keluar signalnya menjadi 12 volt. Dan untuk mengatasinya supaya kamera belakang bawaan mobil Expander Cross atau Ultimate itu bisa berfungsi, maka kita membutuhkan namanya rangkaian kabel step down. Nanti akan saya jelaskan di akhir video ya. Jadi ini pertama kita lepas aja dulu semua, kita lepas, nanti kita pasang ke head unit baru, lalu kita kasih tambahan penurun daya atau step down ya, untuk khusus untuk Expander Cross atau Ultimate atau mobil lain yang sudah ada kamera belakangnya bawaan mobilnya. Karena kamera bawaan mobil itu semua merek itu kalau bawaan dari pabrikan dia 6 volt, jadi membutuhkan step down. Kalau kita nggak pakai step down, nanti kamera belakang itu tidak berfungsi, tidak keluar layar atau buram atau bahkan bisa menimbulkan kerusakan ya pada kamera belakang. Ya, nanti akan saya jelaskan. Ya, ini sekarang saya lepas soket-soket dulu, saya pasang nanti head unit Androidnya. Setelah saya pasang saya akan jelaskan. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini head unit bawaan sudah terlepas ya. Nah, ini sudah terlepas. Dan ini untuk kabel USB yang menuju ke laci ini nggak bisa dilepas karena sudah build up atau sudah menancap di dalam ya. Jadi ini nggak kepakai. Nanti ada kabel USB tambahan kok dari bawaan unitnya. Oke, sekarang saya akan pasang dulu unit Android yang baru. Ini untuk soket yang ini kita lepas ya. Jadi soket bagian ini yang hitam ini nanti nggak kepakai. Karena nanti akan digantikan dengan soket yang bawaan head unit Androidnya ya. Jadi nanti soket ini yang putih ini akan nempel di sini ya. Nah, seperti ini, otomatis yang hitam ini nggak kepakai. Ini kita lepas dulu. Nah, ini sudah kita lepas ya, soketnya ini nggak kepakai. Nanti akan diganti dengan soket bawaan head unitnya seperti ini. Tinggal ditancapkan aja. Oke, setelah head unit terlepas, kita selanjutnya akan memasang bracketnya ini ya. Ini kita pasang. Ini akan kita pasang ya. Ini sudah ada bautnya. Kita pasang dulu di sini ya, di tepian sini. Nanti akan saya videokan setelah terpasang ya. Saya akan pasang dulu. Ini bracket akan saya pasang ya. Posisinya seperti ini ya. Ini untuk sebelah kiri seperti ini ya posisinya. Nanti baut yang di dalam itu dia akan baut yang ini ya. Dan ini yang di luar. Seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk pemasangannya. Lalu kita gunakan baut skrup yang bawaannya mobil tadi ini. Ini kita gunakan ini aja. Kita baut dulu. Ini kita pasang semua ya, kiri dan kanan kita pasang. Oke, ini bracketnya sudah saya pasang ya. Selanjutnya kita pasang head unitnya. Oke, sebelum kita pasang head unit ya, ini kabel untuk signal GPS-nya ini kita pasang dulu ya. Nah, ini kita pasang. Nanti ini akan nancep di head unit Android-nya. Di bagian belakang nanti ada
colokan seperti ini ya. Ini kita pasang dulu, ini terserah mau taruh di mana. Ini nanti kabelnya ini kita selipkan, kita masukkan ke dalam. Kita selipkan, kita ambil ke pilar A seperti ini, kita selipkan sana supaya rapi ya. Pilar A mau ditaruh di sebelah atas pojok sana nggak apa-apa, mau ditaruh di sini nggak apa-apa, atau mau ditaruh di dashboard ya nggak apa-apa ya, terserah ya. Intinya nanti bagian yang kotak ini dia akan di posisi di luar ya. Sedangkan kabel ini akan nanti nempel di head unitnya. Saya akan pasang dulu ya, setelah itu saya akan tunjukkan. Oke, untuk antena GPS-nya sudah saya pasang di sini ya. Ini kabelnya kita masukkan aja di sini. Lalu kita urutkan di sini ya. Lalu turun ke bawah, selipkan dan keluar di sini. Ya, untuk buka pilar yang sebelah kiri ini kita tinggal tarik aja dengan agak paksa ya, karena nggak apa-apa karena memang ini tidak ada baut, cuma klipan aja. Jadi kita paksa nanti akan kebuka. Untuk menyelipkan kabel dan pasang GPS-nya saya pasang di tengah sini. Oke, selanjutnya kita pasang main soket bawaan head unitnya ini ya. Ini kita pasang, ini PNP ya, tinggal pasang aja. Nah, hingga klik seperti ini. Lalu selanjutnya yang hitam ini kita pasang ke head unitnya. Lalu jangan lupa untuk kabel hitam yang seperti ini ya. Nah, ini untuk masa ya. Ini kita ikutkan baut aja. Di sini boleh, atau yang baut di dalam itu boleh ya. Atau yang sebelah sini boleh. Ini ikutkan bodi aja, masa besi ya. Kita bautkan aja. Ini ya, untuk kabel yang hitam tadi ini saya ikutkan di masa bodi ya. Kita ikutkan di baut yang itu aja. Nah, setelah itu ini soket kita tinggal pasangkan ke head unitnya. Lalu kita pasang kabel untuk GPS-nya. Lalu untuk ini adalah kabel audio ya, karena mobil saya ini pakai amplifier. Jadi ini nanti masuk ke head unit di bagian audio, nanti karena saya jelaskan. Lalu yang ini kamera, untuk kamera belakang. Nanti ini enggak saya ini untuk masangnya ini nanti butuh tambahan kabel step down ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir video ya. Ini tambahan step down menuju head unit dan nanti akan dikeluarkan untuk signal kamera belakang. Sekarang saya pasang head unitnya dulu aja. Oke, sekarang kita pasang head unitnya. Pertama ini kabel untuk powernya kita pasang. Ini pasti PNP ya, nggak akan kebalik ya, karena kalau kebalik nggak akan bisa nancap. Kita pasang di sini. Ini untuk main powernya. Lalu setelah soket main powernya terpasang, kita pasang, jangan lupa ini untuk soket signal antena radio ya. Nah, kita pasang di sini. Lalu untuk antena GPS-nya ini kita pasang di sini ya. Nah, ini sudah ada rumahnya atau tempatnya atau dudukannya tersendiri. Ini kita tinggal pasang, lalu kita baut seperti ini. Nah, ini sudah terpasang. Ini untuk signal kamera, signal GPS ya. Oke, setelah saya pasang semua jalur perkabelannya, yang pertama saya akan jelaskan dulu ya. Dari sebelah kiri sini ini adalah lubang untuk antena radio ya, ini ya. Ini nanti tinggal ditancapkan aja di sini, jangan lupa ya. Lalu di sini ini antena WiFi, karena ini Android dia pakai GPS untuk map, maka diperlukan antena WiFi ini, jangan lupa dipasang ya. Dipasang aja, tinggal tancapkan. Lalu ini ada dratnya, bautnya. Ini kita masukkan di sana seperti saya jelaskan video tadi sebelumnya. Masuk di sini, dan ini antena GPS-nya ya. Nah, ini mau ditaruh di sini, mau ditaruh di depan sana, mau ditaruh mana aja terserah ya. Intinya di bagian luar ya, supaya signalnya lebih jelas. Oke, selanjutnya yang ini. Nah, ini soket ini bawaan head unit ya. Ini Bluetooth antena, untuk antena Bluetooth. Lalu untuk WiFi ya, untuk antena WiFi karena sudah ada antena, jadi nggak perlu ya, nggak pakai ya. Ini brake control juga ada di sini, cuma nggak pakai nih ya. Menurut saya ini nggak pakai, cuma yang dipakai ini aja ya. Ini kan satu soket ya. Nah, ini aja. Ini adalah kamera CVBS ya, kamera CVBS atau kamera belakang ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi untuk expander cross atau expander ultimate, itu kita memerlukan yang namanya step down. Step down itu ini ya. Nah, ini alat namanya step down ya. Ini alat namanya step down untuk kamera belakang expander cross atau expander ultimate, itu dia voltnya 6 volt, sedangkan arus yang keluar dari head unit itu 12 volt. Maka supaya kamera belakang itu bisa berfungsi, kamera belakang membutuhkan signal 6 volt, sedangkan dari head unit 12 volt.
Bagaimana caranya? Kita harus menambahkan step down supaya arus voltnya dia turun menjadi 6 volt. Ini dibelikan di online shop banyak ya. Di online shop, di Shopee, Tokopedia banyak harganya. Ini kalau saya dapatnya 125.000 ya. Ini nggak hanya untuk expander cross atau ultimate yang bawaannya ada kamera belakangnya ya. Semua mobil tipe, semua mobil pabrikan apapun mobil, kalau bawaannya mobil sudah ada kameranya, biasanya itu signalnya butuh signal 6 volt bukan 12 volt. Jadi jangan kaget kalau kita punya mobil yang sudah bawaannya belakang ada kameranya, lalu kita pasang head unit Android, lalu loh kameranya kok tidak berfungsi, nggak nyala, mati, atau nggak keluar gambar. Itu kita membutuhkan yang namanya step down ya. Step down seperti ini ya. Ini nggak hanya di Mitsubishi aja, di Toyota, di Honda semua pasti membutuhkan step down kalau mobilnya bawaannya ada kamera belakangnya. Tapi kalau mobilnya nggak ada kamera belakangnya, kita belikan kamera universal, dan kamera universal itu dia voltnya sudah 12 volt. Jadi kita nggak membutuhkan step down ya, diingat ya. Jadi untuk expander cross dan ultimate yang sudah bawaannya ada kamera belakangnya itu membutuhkan yang namanya step down. Nah, jalur step down bagaimana cara masangnya? Nah, step down itu ini dia seperti ini ya. Nah, seperti ini berhubung sudah saya pasang. Nah, di sini ya. Nah, ini ada soket, ini bawaan dari mobil ya, ini dari kamera belakang. Ini kita tancapkan di soket step downnya sini. Lalu ada kabel hitam. Ini kabel hitam ini kita tempelkan di masa ya. Ini saya ikutkan baut di sana ya. Untuk masa, kabel hitam ini untuk masa. Mau baut di sana nggak apa-apa, baut sini nggak apa-apa, baut aja.
tombol plusnya suara. Nah, ini dia untuk mengurangi ya, dia berkurang, nambah, berkurang untuk modenya. Nah, ini untuk mode navi, mode musik ya, dia bisa terpilih ya, nah, ke setel ya. Nah, ini untuk nextnya, ini coba saya next. Nah, dia akan next berubah ya untuk menu-menunya. Lalu untuk previousnya, nah ini sudah kembali ke back ya, ini untuk menjawab telepon. Nah, ini untuk menu telepon, untuk menutup, dan untuk speak. Nah, ini untuk speak ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk mode, kita kembali ke mode aja, kita masuk ke musik aja ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba masuk ya, ini di radio. Di sini di radio tampilannya seperti ini ya. Di sini kita bisa setting equalizernya, kita bisa setting. Nah, ini kita bisa setting banyak pilihan, banyak normal, jazz, pop, klasik, rock dan sebagainya ya. Di sini untuk equalizernya, surround soundnya juga kita bisa setting ya. Ini menunya lengkap. Ini bass-bossnya kita bisa setting. Zonanya untuk suaranya kita atur mau di sebelah mana, ini kita bisa setting ya. Kita setting sesuka kita, atau kita taruh di balance saja di tengah. Lalu untuk bass filternya kita bisa setting ya. Nah, ini untuk menu radio. Lalu musik juga sama ya, musik equalizer kita bisa setting seperti tadi, menu radio, bass, sound, bass filternya kita bisa setting. Lalu di sini ini tampilan untuk menu musiknya ya, untuk tampilan standarnya seperti ini. Di sini untuk kita masuk ke menu setting ya, kita keluar aja nanti menu setting terakhir. Selanjutnya ini untuk menu video, ini untuk mau pakai wifi dari HP. Kalau biasanya ya dari HP ya, karena kita di mobil pasti bawa HP ya. Nah, di sini ada menu 360 juga. Nah, ini 360 juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu. Nah, di sini banyak pilihannya. Ini ada musik, Netflix juga ada Play Store-nya. Ini Google Map, Chrome, Bluetooth, Stereo Wheel, Spotify, YouTube ya. Nah, ini sekarang kita, oh ya, untuk pertama kita koneksikan dulu ke HP ya. Caranya kita masuk ke, kalau kita mau buka map atau buka YouTube ya, kita masuk ke network, set system tadi network. Lalu selanjutnya kita pilih WiFi. Nah, di sini saya connect di Redmi Note 10S ya, sesuai HP saya ya. Nah, ini setelah connect, masukkan password connect, kita juga sudah bisa menggunakan internet melalui head unit ini dengan ditandai dengan adanya signal internet WiFi di sini. Sekarang saya coba menggunakan map ya. Ini saya masuk ke map seperti ini. Ini mapnya berfungsi. Ini kita harus sign in dulu. Oke, setelah kita sign in tadi di mapnya atau login, kita masuk map lagi. Setelah itu ini kita langsung sudah menuju ke mapnya ya. Nah, di sini ini mapnya. Sekarang saya coba, kita mau driving, kita coba set ke Surabaya misalkan ya. Surabaya. Nah, kita pilih Surabaya seperti ini. Nah, ini sebentar lagi masih loading. Nah, setelah itu kita bisa melakukan navigasi ya ke Surabaya. Ini kita direction. Kita direction seperti ini. Nah, otomatis nanti ini akan ada jalurnya ya, kita ke Surabaya. Nah, lalu kita bisa klik tombol start. Seperti ini kita ikut aja. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah mulai untuk navigasi. Nah, ini untuk menu mapnya ya. Nah, seperti ini masih loading. Nah,
Nanti navigasi nanti akan jalan seperti panas, seperti kita map dari HP ya. Nah, ini kita seperti itu, kita back aja, kita coba masuk ke menu yang lainnya. Nah, kita back aja. Nah, clear dulu biar enteng. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke menu YouTube ya. Ini kita masuk ke menu YouTube. Dan ini sudah tampil tampilan YouTube-nya. Nah, seperti ini ya. Ini masuk ke YouTube channel saya di Kurniadi Channel. Nah, ini ada YouTube saya, bro. Oh, sebentar, ini kok malah. Nah, ini kita coba ya. Jangan lupa ya di subscribe YouTube saya Kurniadi Channel. Di subscribe bro, karena di sini banyak video yang bermanfaat. Nah, ini channel YouTube saya. Nah, ini kita coba ya, kita coba style YouTube. Nah, ini ya, ini untuk video YouTube terakhir saya. Nah, ini bisa untuk menyetel YouTube. Ya, ini bisa untuk menyetel YouTube. Ini volumenya menyetel ya. Nah, ini masih loading, ini masih iklan ya. Nah, ini masih iklan. Oke, kita bisa skip aja. Dan ini untuk menyetel YouTube ya. Oke. Habis ini menu Waze dan banyak yang lainnya ya bro. Ini banyak menu-menu yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Ini YouTube, ini juga ada Netflix-nya. Wah, luar biasa. Ini yang bagi peminat drakoran bisa drakoran, lihat drakor di mobil. Wah, luar biasa. Ini tinggal check in aja nanti kalau kita sudah berlangganan. Nah, ini seperti ini mapnya. Tadi sudah saya jelaskan, ada Google Chrome-nya. Nah, ini sudah lengkap sekali ya. Ini sangat recommended sekali head unit ini. Harganya murah, tapi menunya sudah lengkap ya. Oke, sekian aja video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Itu tadi bagaimana cara memasang head unit MTEK ya, lengkap. Dan fitur-fitur apa aja yang ada di dalamnya. Terima kasih yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu, lancar rezekinya.